Art. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedatangan Jepang ke Indonesia, yaitu pada bagian pembentukan pemerintahan militer. Nah, jadi pada masa kependudukan Jepang di Indonesia selama tahun 1942 hingga 1945, pemerintahan itu dibentuk berdasarkan struktur militer dan sipil yang bertujuan untuk mengontrol daerah yang dikuasai. Berikut adalah penjelasan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai pembentukan pemerintahan militer, pemerintahan sipil, dan organisasi pergerakan pada zaman Jepang. 1. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Setelah mengalahkan Belanda pada Maret tahun 1942, Jepang membentuk pemerintahan militer berdasarkan struktur militernya sendiri. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 pemerintahan militer. Wilayah Sumatera berada di bawah kendali Angkatan Darat atau Tentara ke-25 di Singapura. Wilayah Jawa dan Madura berada di bawah kendali Angkatan Darat atau Tentara ke-16 di Jakarta. Wilayah ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua berada di bawah kendali Angkatan Laut atau Armada Selatan kedua di Makassar. Setiap wilayah diperintah oleh seorang komandan militer yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur pemerintahan dan masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang pemerintahan sipil. Meskipun Jepang mengendalikan Indonesia dengan pemerintahan militer, mereka tetap membentuk struktur pemerintahan sipil untuk membantu administrasi dan eksploitasi sumber daya. Beberapa kebijakan yang diterapkan: Jawa Hokokai, masyarakat atau kebaktian Jawa, organisasi yang mengatur tenaga kerja dan sumber daya untuk kepentingan Jepang. Romusha, sistem kerja paksa untuk mendukung kebutuhan perang Jepang. Pemerintahan daerah tetap menggunakan sistem yang sudah ada, seperti gubernur, bupati, camat, dan lurah. Tetapi pejabat yang tidak mendukung Jepang akan digantikan. Jepang juga bisa berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada para pemimpin pribumi untuk terlibat dalam pemerintahan, meskipun hanya sebagai alat propaganda. Yang ketiga, ada organisasi pergerakan zaman Jepang. Jepang awalnya melarang beberapa organisasi politik di Indonesia, tetapi kemudian membentuk dan mendukung beberapa organisasi yang bertujuan untuk menggalang dukungan rakyat. Yang pertama ada Gerakan 3A pada 1942, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia, tetapi gagal menarik simpati rakyat. Yang kedua ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat pada 1943 yang dipimpin oleh Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur untuk mendukung propaganda Jepang. Jawa Hokokai tahun 1944. Pengganti Putra yang lebih dikontrol Jepang mewajibkan rakyat untuk bekerja dan berbakti kepada Jepang. Selanjutnya ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Didirikan untuk membahas dasar negara dan persiapan kemerdekaan. Lalu yang selanjutnya ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Bertugas menindaklanjuti kemerdekaan Indonesia setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Selain organisasi yang dibentuk oleh Jepang, terdapat juga perlawanan bawah tanah yang menentang Jepang seperti kelompok Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir. Jadi kesimpulannya, pemerintahan Jepang di Indonesia bersifat militeristik dengan sedikit keterlibatan sipil. Jepang membentuk wilayah organisasi untuk mendapatkan dukungan, sementara rakyat Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaannya, baik melalui kerjasama maupun perlawanan.